Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sobat semuanya di channel aldian.id bareng dengan saya Aldian Prayoga di sini. Dan ini hari adalah hari yang spesial lagi sobat semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena saya ada waktu lagi untuk berbagi pemikiran dan juga pengalaman saya untuk sobat semuanya di channel saya yang sangat sederhana ini ya. Oke sobat, kita akan bicara lagi tentang kehidupan ya, dan langsung saja kita mulai. Di mana seringkali kenyataan yang terjadi itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Iya enggak? Bener enggak? Jadi kita pengennya apa, yang terjadi malah yang lain gitu. Kita pengennya A, yang terjadi malah B. Kita pengennya cuaca cerah, malah hujan gitu. Kita pengennya jualan hari ini tuh lancar, laris, kenyataannya malah sepi. Kita pengennya dia nerima cinta kita, malah ditolak gitu. Dan masih banyak lagi ya sobat ya. Dan di masa depan mungkin akan terjadi lebih banyak lagi mungkin ya. Yakni fenomena di mana kenyataan itu seringkali tidak sesuai dengan harapan kita. Kadang sih sama-sama kejadian yang baik ya. Kita pengennya sesuatu hal yang baik, ya terjadi berbeda tapi hal yang baik juga gitu. Tapi kadang-kadang kita pengennya hal yang baik ya, besok itu berhasil malah gagal gitu. Itu bisa juga. Begini ya, sobatku semuanya, jangan buru-buru mengeluh, jangan langsung marah, jangan buru-buru menghujat keadaan ketika kita menemukan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Jangan buru-buru kesal ya, tapi tunggu dulu gitu. Barangkali ya yang terjadi yang tidak sesuai keinginan itu malah justru yang lebih baik untuk kita. Coba kita simak lagi ke belakang sejarah dalam hidup kita. Pasti ada banyak hal yang nggak kita pengen gitu, nggak kita sukai. Ternyata malah memberikan hikmah yang luar biasa. Karena memang kenyataannya di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Bisa jadi ya, yang terjadi, yang kelihatannya yang nggak kita sukai, itu malah memberikan dampak yang lebih baik untuk kita. Memang nggak serta-merta terlihat sekarang gitu, tapi bisa jadi dampaknya beberapa waktu yang akan datang, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, atau di masa depan bahkan. Jadi begini, buat sobat yang akhir-akhir ini merasa banyak hal buruk terjadi, merasa kenyataan nggak sesuai dengan keinginan, jangan-jangan itu malah hal yang baik. Jangan-jangan itu hal yang baik, ya. Karena yang baik untuk kita yang sebenarnya itu hanya Allah yang tahu persis, tanpa meleset sedikit pun. Pemikiran kita itu kan terbatas ya sobat ya, jadi yang kita pengen itu juga terbatas. Yang kita pengen kelihatannya baik, ya bisa jadi baik, bisa jadi terjadi beneran, bisa jadi enggak. Karena memang, yang ternyata kita pas gitu, ternyata waktu itu kita pas. Contoh ya, mungkin sobat semuanya pengen jadi apa. Ternyata terkabul, ya berarti itu menurut Allah baik juga gitu ya. Yang kita tahu tidak baik, bisa jadi malah baik, bisa juga gitu. Saya banyak mengalami hal seperti ini sobat. Kok buruk banget sih kenyataan hidup gua gitu. Tapi setelah saya sadar, ternyata ini lebih baik ya daripada yang saya pengen dulu. Contoh terakhir nih, ini contoh kejadian nyata. Saya jatuh sakit kemarin, nggak bisa jalan. Saya ngeluh ya, saya anggap sakit ini buruk sekali ya, namanya jatuh sakit kan. Ya jelas nggak sesuai keinginan lah, keinginan saya ya baik-baik saja gitu kan, bisa aktivitas dan lain-lain. Ternyata malah sakit. Ternyata ya setelah saya ngeluh ya, setelah beberapa bulan saya sakit, saya jadi lebih rajin sholat ya, lebih rajin berdoa, lebih rajin tahajud. Ternyata apa? Saya bersyukur malahan. Alhamdulillah saya sakit. Saya akhirnya bisa jadi lebih rajin untuk ibadah gitu. Dan saya baru menyadarinya sekarang ini gitu. Jadi dan apapun peristiwa yang sobat alami akhir-akhir ini, mungkin ada yang kurang menyenangkan.
Ya mungkin akhir-akhir ini ada yang kurang menyenangkan juga, gagal bisnis ya. Sabar aja dulu ya, terus berusaha. Insya Allah di balik kegagalan itu ada hal yang luar biasa akan terjadi, sobat. Beneran. Jadi buat Anda yang mungkin akhir-akhir ini mengalami sebuah kegagalan, ya sabar dulu. Jangan buru-buru membenci hal tersebut, ya. Bisa jadi setelah itu ada hal yang baik. Jadi tenang ya, tenang, nggak perlu panik gitu ya. Nah, contoh lain, misalkan sobat gagal melamar kerja di perusahaan A. Jangan ngeluh dulu, gitu. Siapa tahu takdir Anda itu diterima di perusahaan B yang di dalamnya lebih baik, jauh lebih baik dari yang Anda pengen dulu gitu. Ini banyak kejadian sobat. Jadi ada orang yang melamar misalkan di perusahaan A, pengennya perusahaan tambang karena gajinya gede misalkan. Dia melamar ke sana gitu. Tes gagal. Dia sedih kan. Kenapa sih gitu? Kok gagal? Kenapa nggak sesuai dengan keinginan? Ternyata dia diterima di perusahaan B ya, perusahaan lain, perusahaan otomotif misalkan. Ternyata gajinya lebih gede, ternyata karirnya lebih bagus dan lain sebagainya gitu. Contoh lain ya, misalkan sobat putus hubungan, putus cinta misalkan. Jangan marah dulu, jangan sedih dulu. Siapa tahu Anda setelah ini akan dipertemukan dengan orang yang jauh lebih baik. Ya enggak? Anda gagal dalam percintaan, misalkan putus atau misalkan ditolak ya. Kan sedih itu. Tapi jangan sedih dulu. Siapa tahu setelah ini Anda dapat yang lebih cantik ya, lebih ganteng, lebih kaya, lebih pinter dan lebih-lebih dari orang yang nolak Anda ini gitu. Jadi seperti itulah sobat ya. Allah itu tahu yang lebih baik, bahkan lebih baik dari apa yang kita pengen. Jadi kesimpulannya, tugas kita apa? Tugas kita cuma satu sobat sebenarnya, yakni berprasangka baik atas hal-hal yang terjadi dan atas hal-hal yang belum terjadi. Apa yang terjadi sekarang sesuai atau enggak sesuai dengan keinginan kita kemarin, ya sudah, kita cari angle positifnya di mana, kita cari hikmahnya, pasti ada. Dan kita husnuzon, prasangka baik pada Allah bahwa Allah lebih paham, lebih ngerti yang terbaik untuk diri kita. Jadi tugas kita tuh cuma satu sobat, berprasangka baik sama kehidupan, berprasangka baik sama keadaan, berprasangka baik sama Tuhan atas apapun yang menimpa diri kita. Baik yang sesuai dengan keinginan kita maupun yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu tugas kita sobat semuanya. Jadi jika kita sudah memahami ataupun mendalami prinsip yang satu ini, hidup ini enak aja sobat. Enak banget. Ya kita berpikir, kita ikhtiar semaksimal mungkin, masalah hasil kita pasrah gitu. Karena memang yang terbaik itu hanya Allah yang tahu gitu. Jadi apapun hasilnya, oh iya ya sesuai dengan keinginan, alhamdulillah gitu. Oh nggak sesuai dengan keinginan toh, wah ini bisa jadi ini nanti saya dapat yang lebih baik nih gitu. Jadi selalu positif seperti itu adalah tugas kita. Tugas kita cuma usaha sampai mati sobat. Ya jadi selama kita masih hidup ya sudah usaha, ikhtiar, itu selama kita masih hidup. Kalau hasil nggak sesuai keinginan, siap-siap saja kita akan diganti dengan hasil yang jauh lebih baik insya Allah. Kita harus berprasangka baik seperti itu ya. Syaratnya apa? Yakin, nggak pernah menyerah gitu. Oke sobat semuanya, jadi untuk sobat yang sedang mengalami kegagalan tertentu, untuk sobat yang mengalami kenyataan yang menurut Anda pahit ya, kok ini nggak enak banget gitu ya. Untuk Anda yang mengalami kenyataan yang menurut Anda tidak menyenangkan, sabar ya, jangan menyerah. Siapa tahu yang nggak enak, yang Anda alami sekarang ini akan memberikan hadiah besar untuk Anda. Siap-siap aja ketika Anda mau sabar, mau ikhlas menerima hal yang menurut Anda nggak baik ini, insya Allah Anda akan dapat hadiah besar. Banyak sekali faktanya dalam hidup ini sobat semuanya. Orang yang gagal besar tidak menyerah, kesuksesannya luar biasa. Orang yang dulunya dihina, direndahkan, akhirnya diangkat derajatnya. Orang yang awalnya miskin, dihina, akhirnya jadi kaya juga banyak. Orang yang banyak kekurangan akhirnya jadi banyak kelebihan juga banyak juga.
Dan itu juga akan terjadi pada Anda, insya Allah gitu. Insya Allah akan terjadi pada Anda juga. Gak apa-apa sekarang gagal, gak masalah. Gak apa-apa sekarang menemukan kenyataan yang pahit. Coba Anda belajar ikhlas, ikhlas mungkin. Maka Anda akan mendapatkan hadiah yang luar biasa setelah masa-masa pahit ini. Dan sebenarnya sobat ya, kalau dipikir-pikir ya, hal baik atau hal buruk itu hanya masalah persepsi kita saja gitu. Semua hal kalau kita mau lihat dari sudut pandang yang berbeda-beda pasti ada baik dan buruknya kan. Jadi siapa tahu yang Anda alami sekarang sebenarnya adalah hal yang baik gitu. Sebenarnya yang menurut Anda sekarang itu hal yang buruk itu bisa jadi hal yang baik sebenarnya. Hanya saja Anda terlalu sibuk melihat dari sisi negatifnya saja, itu juga bisa jadi seperti itu juga gitu. Kesimpulannya sobat semuanya, apabila kita menemukan sebuah kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan, mari kita tahan amarah kita tahan kecewa kita. Barangkali yang tidak sesuai keinginan ini menjadi salah satu cara Allah memberikan kepada kita sesuatu yang jauh lebih baik. Jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.